Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurniasi SPD dengan NIP 1968020326042005. Lahir di Cirebon 3 Februari 1968 dengan golongan 4B, jabatan kepala sekolah SDN 2 Belender, Kecamatan Karangbarean. Di sini saya akan memaparkan pelatihan digital pembelajaran, modul pembelajaran digital dengan konsep dasar pembelajaran digital. Dalam kegiatan pembelajaran digital adalah pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif dan proses pembelajaran mengajar, dan sering juga disebut dengan e-learning. Prinsip-prinsip pembelajaran digital ini ada 4 personalisasi. Pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya, dan kenyamanan belajar peserta didik. Partisipasi aktif peserta didik digital harus menarik dan permainan edukatif maupun simulasi virtual. Aksesibilitas, yaitu platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. Penilaiannya, pemantauan dan umpan balik berkelanjutan adalah bagian penting dalam pembelajaran digital. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengajar dalam pengembangan pembelajaran digital. Yang pertama adalah pengajar harus secara aktif terlibat dalam proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan harapan peserta didik. Pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik untuk mengumpulkan ide-ide dalam pembelajaran atau pembelajaran digital. Pengajar juga harus sangat akrab dengan bidang-bidang utama persoalan yang diajarkan agar relevan. Pengajar harus mempunyai ide yang baik yang menjadi keunggulan setiap pembelajaran dalam keseluruhan perencanaan kurikulum. Pengajar juga harus memahami bagaimana pembelajaran yang layak secara individual, kapan suatu pembelajaran perlu dikembangkan sebagai perubahan keseluruhan kurikulum terhadap arah baru atau perluasan yang mempertemukan tautan baru. Sini ada pemanfaatan pembelajaran digital. Perlu kita ketahui bahwa pemanfaatan pembelajaran digital yang tepat dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran. Yang pertama, mengkaitkan pembelajaran digital dengan pembelajaran offline. Ketika seorang peserta didik dapat menghubungkan apa yang dia pelajari di kelas dengan apa yang dia pelajari secara online melalui pembelajaran digital, maka koneksi tersebut akan mampu meningkatkan tingkat pemahamannya dan membantu mereka dalam memahami konsep-konsep teknik dengan mudah. Yang kedua, mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan atau sebuah materi. Jika pengetahuan tidak diterapkan secara praktis, maka menjejalkan banyak teori dapat menjadi membosankan atau tidak produktif. Yang ketiga, mendapatkan umpan balik yang berkesinambungan dan analisis kemajuan. Sebuah pembelajaran digital yang dilengkapi dengan penilaian dan tes dapat membantu peserta didik dalam menilai pengetahuan mereka dan melacak kemajuan belajar mereka. Yang keempat,
dan keterampilan peserta didik. Menurut Kenji Kitao, pada tahun 1998 minimal ada 3 potensi atau fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, potensi alat komunikasi. Memungkinkan peserta didik untuk dapat berkomunikasi kemana saja secara cepat dengan menggunakan email, media sosial, dan lain sebagainya, atau berdiskusi melalui forum chatting maupun mailing list. Jadi yang kedua ya potensi akses informasi. Sebagai potensi akses komunikasi, pembelajaran digital memungkinkan peserta didik dapat mengakses berbagai informasi yang terkait dengan konten yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga, potensi pendidikan dan pembelajaran mengembangkan perangkat lunak, program aplikasi yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan atau pembelajaran. Ragam pembelajaran digital. Yang pertama adalah mobile learning. Mobile learning atau juga disebut m-learning didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile. Contoh teknologi mobile yang sudah sering kita pakai adalah handphone. Media sosial. Fungsi media sosial benar-benar teraplikasikan sebagai media yang bersosialisasi dalam hal-hal yang positif. Yang positif pada akhir-akhir ini. Banyak situs penyedia media sosial seperti Twitter, Facebook, atau Instagram sebagai situs share foto terpopuler yang telah merajai situs media sosial. Untuk chatting bisa menggunakan Facebook Chat, Line, WhatsApp, Yahoo, Messenger, atau Skype. Pembelajaran berbasis permainan. Berfokus dengan menggunakan permainan bukan untuk menghibur tapi untuk tujuan pembelajaran. Pembelajaran elektronik berbasis awan atau komputasi awan merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya, jaringan server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis, serta secara bersama-sama. Contohnya adalah Google Drive yang menyediakan layanan penyimpanan berkas dokumen, presentase, form, dan spreadsheet. Langkah-langkah aksinya. Aksi yang pertama menjelaskan konsep dan prinsip pembelajaran digital. Di sini yang bertanggung jawab adalah Pak Ahmad Hatib Hidayatullah. Targetnya guru dan peserta didik. Indikator keberhasilan guru dan peserta didik memahami konsep dan prinsip pembelajaran digital. Batas waktunya adalah 2 minggu. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk pembelajaran digital. Yang bertanggung jawab adalah Nur Aini SPD. Targetnya yaitu guru dan peserta didik. Indikatornya memperkenalkan ragam pembelajaran digital selama 2 minggu batas waktunya. Untuk yang ketiga, langkah aksi penerapan pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di kelas. Di sini yang bertanggung jawab adalah Muhammad Sarun SPD. Targetnya yaitu guru dan peserta didik. Indikator keberhasilannya menerapkan pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di kelas yang dilakukan guru kepada peserta didik. Target waktunya yaitu 2 minggu. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jawaban Jakarta. Terima kasih.